wabarakatuh. Selamat sore Bu Nia. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yuyun. Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat Bu Nia. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu Nia hari ini. Baik. Sebelum kita mulai, kira-kira bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Nia diskusikan atau fokuskan? Baik Bu, hari ini saya ingin membicarakan mengenai kepercayaan diri anak laki-laki dalam praktik menari Bu. Ya. Ya, bagus Bu Nia. Tentu saja ini sesuai dengan mata pelajaran yang Bu Nia ampu di SMP ya, seni tari. Iya Bu, benar sekali, seni tari. Ya, terima kasih Bu Nia, dan ini mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu Nia ya. Baik Bu, terima kasih Bu Yuyun. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini selain kita akan mencari solusi tentang meningkatkan kepercayaan diri pada siswa laki-laki Bu Nia? Mungkin sementara itu dulu Bu Yuyun. Oh ya, oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Ya. Apa tujuan yang ingin Bu Nia capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kepercayaan diri peserta didik laki-laki dalam melakukan atau praktik tari, Bu. Karena saat harus tampil di depan kelas, peserta didik laki-laki ini enggan untuk mencoba menggerakkan badannya. Mungkin karena itu sebagian besar karena rasa kurang percaya dirinya, Bu. Oh ya, baik. Bagus sekali Bu Nia. Kira-kira apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Nia inginkan? Yang ingin saya capai adalah peserta didik bisa melakukan dengan lebih percaya diri, kemudian bisa mengembangkan atau mendalami kesenian daerah tanpa rasa malu. Saya tidak ingin menjadikan mereka sebagai penari yang profesional, namun saya hanya ingin memperkenalkan terhadap mereka bagaimana sih gerakan-gerakan dasar tari Jawa Timuran seperti itu. Wah, bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Nia inginkan dari sesi coaching kita kali ini Bu Nia? Saya ingin mereka bisa yang pertama memahami bagaimana gerak dasar dari praktik tari, kemudian saya ingin anak-anak juga mau berkenan untuk berbagi pengalamannya dengan teman lain secara lebih luas melalui sosial media, dan mereka juga mendapatkan feedback atau umpan balik dari apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Nia, betul. Kira-kira sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Sudah jelas tadi tujuan coaching kita kali ini Bu Nia ingin sharing tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa laki-laki pada mapel seni tari. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Nia merasa kesulitan untuk membangun kepercayaan diri anak laki-laki? Karena mungkin yang pertama karena anak laki-laki belum terbiasa untuk menari, apalagi harus ditampilkan di depan. Jadi itu membuat mereka seperti hal yang tidak lumrah untuk dilakukan oleh seorang laki-laki, Bu. Saya rasa itu. Oh ya, bagus. Kemudian ceritakan lebih lanjut Bu, misalnya bagaimana perasaan itu muncul dari mereka, dari anak laki-laki itu, mungkin apakah keseluruhan dari siswa laki-laki di dalam kelas atau hanya sebagian saja begitu dari gender laki-laki itu yang kurang percaya diri begitu. Iya, jadi tidak semuanya enggan, Bu. Misalkan satu kelas 32, yang putra 16, yang putri 16. Jadi di antara 16 itu hanya yang PD itu mungkin hanya 4-5 orang, yang lainnya mungkin
kurang pede karena melok-melok kancane enggan, jadi mereka ikut enggan gitu. Jadi untuk mencoba bergerak saja, mereka sudah, aduh kok gerakannya seperti itu, kayaknya saya nggak bisa. Jadi terburu-buru menilai diri bahwa dia tidak bisa, merasa tidak bisa, kemudian muncul rasa tidak percaya diri itu. Saya rasa begitu, Bu. Jadi mungkin butuh saya motivasi atau nanti ke depannya saya berikan mereka pemantik, menunjukkan pada mereka bahwa laki-laki itu sebenarnya bukan jadi bencong gitu kalau mau menari. Wah, ya, bagus sekali Bu Nia. Ya, jadi Bu Nia akan ke depannya untuk memberikan wawasan terlebih dahulu ya Bu Nia, memberikan kesadaran, pengertian kepada mereka bahwasannya gender laki-laki itu juga bisa berkreasi seni. Itu sama saja dengan yang perempuan dengan menampilkan karakter yang maco atau lebih laki-laki, ada tari yang untuk kesatria misalnya seperti itu. Bagus Bu Nia. Kira-kira bagaimana Bu Nia menghadapi situasi tersebut? Mungkin saya pertama akan membuat peserta didik lebih nyaman dulu di kelas dengan saya menunjukkan video tampilan pagelaran tari yang di dalamnya ada perempuan, kemudian juga nanti ada khusus penari laki-laki, kemudian memaparkan bagaimana proses dalam praktik tari. Jadi terdapat gerakan-gerakan dasar, bahkan juga gerakan dasar untuk yang laki-laki. Kemudian saya juga akan mengembangkan diri dalam berbicara atau berkomunikasi, Bu. Dalam hal ini adalah untuk memotivasi atau memberikan semangat kepada peserta didik laki-laki bahwa untuk melakukan gerakan dasar tari laki-laki itu tidak harus pro dalam menari. Semua bisa mencoba, asalkan kita percaya diri, bagaimanapun nanti bentuknya, bentuk gerakannya, yang penting sudah berani mencoba, itu sudah hal positif, karena generasi muda, mengingat generasi saat ini banyak juga yang enggan atau tidak mengenal kesenian daerahnya. Namun kalau untuk hal-hal dari luar, mungkin mereka akan lebih merasa tertarik begitu. Jadi siapa tahu dengan mendalami karakter anak, memperkenalkan lebih dalam kepada anak mengenai bagaimana si tari pria, mungkin siapa tahu mereka mengenal, memahami, dan bisa menggedok tularkan kepada teman-teman mereka. Begitu Bu harapannya. Wah, bagus sekali Bu Nia. Ya, betul. Jadi dengan memberi wawasan, kemudian dengan memberikan pemahaman, materinya juga yang ditampilkan berbeda, supaya mereka tergerak dan juga mengajak temannya. Bagus sekali Bu Nia, ide Bu Nia kreatif. Baik Bu Nia, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Bu Nia tambahkan selain tadi? Mungkin saya ingin mencoba anak untuk berkenan berbagi pada akun sosial media. Jadi jika mereka merasa proses latihan ini penting untuk dibagikan, saya akan mencoba meminta mereka untuk upload di Instagram atau di TikTok, supaya juga generasi seusia mereka yang lain bisa mengenal tari kreasi terutama dari daerah setempat. Begitu Bu Yuyun. Wah, bagus sekali. Ya, betul. Selain anak-anak itu tergerak untuk latihan, untuk mempelajari, mereka juga sekarang ini kan abad 21, otomatis generasi Z yang notabene segala sesuatunya bermedia sosial itu akan tergerak. Betul sekali. Ini nanti malah justru menambah income kalau mereka itu kreatif dalam misalnya YouTuber ya Bu Nia ya. Iya. Bagus sekali. Konten kreator. Iya, konten kreator, bagus. Ya Bu Nia, baik, sekarang kita akan merancang rencana aksi Bu Nia. Apa rencana yang Bu Nia akan capai untuk meningkatkan kemampuan dari kepercayaan diri murid? Rencana aksinya ke depannya? Baik Bu, yang pertama saya seperti yang saya rencanakan tadi, memperkenalkan mereka mengenai bagaimana materi tari untuk laki-laki dan untuk perempuan, kemudian memotivasi para peserta didik. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar
bagaimana saya dapat meningkatkan bagaimana seharusnya saya membimbing anak-anak terutama yang laki-laki agar lebih percaya diri. Kemudian saya juga akan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan atau menarik dengan penggunaan media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter belajar peserta didik. Mungkin itu Bu Yuyun. Wah, ya, bagus Bunia. Ini juga sangat menarik. Jadi dengan berbagai media, kemudian setelah itu penyebarannya juga tadi ke media sosial dan lain-lain, itu berarti sangat kreatif sekali menurut saya apa yang akan Bunia rencanakan aksi ke depannya. Bagus. Kemudian apakah ada prioritas yang akan Bunia rencanakan terlebih dahulu, yang mana dulu ini Bunia? Yang tadi ada beberapa rencana. Mungkin saya akan mencoba memunculkan wawasan kepada anak mengenai bagaimana tari itu sendiri. Kemudian saya selanjutnya akan memotivasi. Jadi yang pertama adalah menanamkan kepada anak bahwa tari untuk pria tidak akan menjadikan mereka menjadi sesi feminin, dan juga membangkitkan kepercayaan diri mereka bahwa dengan belajar menari bukan menjadikan kita menjadi melambai, namun kita akan menjadi generasi yang melek akan kesenian tradisi. Seperti itu, Bu. Wah, keren. Ya, bagus sekali, Bunia. Ya, anak laki-laki mungkin mayoritas masih berpendapat bahwa menari itu masih tabu bagi mereka. Bagus sekali. Jadi dengan rencana aksi kedepannya, Bunia bisa merubah mindset, terutama murid laki-laki. Ya, betul. Kemudian langkah-langkahnya yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur tadi dan fokus detail akan membantu untuk mengatasi tantangan mengenai meningkatkan kepercayaan diri tadi. Sangat efektif menurut saya, Bunia, bagus sekali. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap tanggung jawab, Bunia. Kira-kira apa komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bunia buat? Itu tadi terputus. Sampai di mana ya kita ya? Kita lanjutkan apa kita mulai dari awal? Kalau rekamannya masih terus berjalan, Bu Yuyun, maaf ya, soalnya tadi ada yang membenahi listrik. Iya, sepertinya di tempat kita ini sekarang sedang hilang-hilang sinyalnya sama karena kita satu rute. Kita gimana ya, Bu? Kita ulangi apa kita lanjutkan? Yang tadi masih tersimpan, Bu, jadi sepertinya kita bisa melanjutkan. Ya. Baik, ya Bunia, tadi sampai di rencana aksi. Saya kira langkah-langkah itu sangat baik yang Bunia paparkan tadi sudah terstruktur, Bunia, dan fokus pada detail yang akan Bunia capai di tujuan awal tadi, yaitu tantangan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik laki-laki pada mata pelajaran seni tari. Bagus, Bunia. Terima kasih, Bu Yuyun. Ya, sama-sama. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan tanggung jawab, Bunia. Kira-kira komitmen apa yang akan Bunia rencanakan terhadap aksi yang berhubungan dengan tanggung jawab ke depannya? Baik, Bu. Kalau menurut saya, ke depannya saya akan lebih telaten dalam memotivasi peserta didik. Kemudian saya juga akan membuat rancangan pembelajaran yang sudah saya sesuaikan dengan bagaimana karakteristik peserta didik. Saya juga berkomitmen bahwa saya tidak akan menuntun mereka untuk bisa seperti apa yang saya harapkan, namun saya harap setidaknya mereka bisa dan mau berkenan mengenali dan memahami bagaimana tari tradisional daerah setempat. Seperti itu, Bu. Wah, keren sekali, Bunia. Selain menanamkan kepercayaan diri, Bunia juga akan mengangkat kesenian tradisional atau kesenian lokal. Bagus sekali, yang notabene sekarang anak usia SMP seperti murid-murid Bunia lebih menyukai kesenian luar negeri ya, Bunia. Betul sekali ya. Iya. Kemudian siapa saja, Bunia, yang dapat membantu Bunia dalam menjaga komitmen tadi, rencana aksi ke depannya?
Jadi rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saya juga akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan mengenai penggunaan media pembelajaran, saya akan berkoordinasi dengan Wakasarpras tentunya, agar bagaimana pembelajaran ke depannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu, Bu. Bagus, Bu, bagus sekali. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu Nia? Kalau menurut saya, kedepannya setelah ini saya akan langsung berkolaborasi dengan rekan sejawat, agar apa yang saya rencanakan ini bisa sesuai dan bisa berjalan dengan baik, terutama jika saya sudah sharing, apalagi seperti sesi kali ini kita berbincang, Bu. Nanti saya juga mengharapkan ketika saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, akan lebih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wah, bagus Bu Nia ya. Wah, ini sudah ternyata tak terasa kita sambil berbincang-bincang Bu Nia sudah menemukan solusi. Tadi mulai dari tujuannya apa sampai Bu Nia akhirnya tadi sudah menemukan strategi apa saja yang akan Bu Nia lakukan untuk mencapai tujuan dan kendala yang Bu Nia hadapi. Terima kasih Bu Nia, hari ini ternyata banyak sekali yang bisa juga saya petik dari apa yang Bu Nia sampaikan. Jadi kali ini terima kasih atas coaching kita, wawancara hari ini yang sangat bermanfaat juga bagi saya. Dan ternyata Bu Nia juga menemukan hal-hal yang bisa menjadikan strategi ke depannya atas permasalahan yang Bu Nia hadapi. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Berkat berdiskusi, berbincang dengan Bu Yuyun, tanpa terasa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu membuat saya berpikir kritis dan menganalisa apa aset yang saya miliki, sehingga secara spontan saya juga bisa mencarikan alternatif solusi untuk tantangan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, sama-sama Bu Nia. Saya juga terima kasih atas waktunya. Kita bisa sharing di pertemuan berikutnya, di coaching berikutnya, saling berbagi pengalaman. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.